pada saat kita mengajukan monetisasi dan ditolak monet karena dinyatakan konten berulang, YouTube tidak pernah mengasih tahu video mana saja yang menyebabkan konten berulang. Kita sendiri harus mencari tahu, mengevaluasi bahwa video-video mana yang termasuk kategori konten berulang. Bagaimana caranya kita tahu bahwa video kita masuk kategori konten berulang atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Don GTO, teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya kita mengetahui bahwa video kita ini termasuk konten berulang sehingga kita gagal monet. Baik teman-teman, ketika teman-teman mengajukan program partner YouTube yaitu monetisasi dan dinyatakan gagal dan alasannya adalah karena konten berulang ataupun sebetulnya alasan apapun ya, YouTube tidak pernah ngasih tahu video mana yang mengakibatkan kegagalan kita di monet. Sementara video kita banyak sekali teman-teman, ratusan mungkin atau puluhan ya. Bagaimana cara ngeceknya? Langsung ke bantuan YouTube teman-teman, langsung ke bantuan YouTube. Jadi kita langsung nanya ke YouTube di sini. Jadi langsung ketikkan saja nanti hal-hal yang kami periksa saat meninjau channel Anda. Itu teman-teman ya. Yang dicek apa? Nah, YouTube itu tidak ngecek keseluruhan tapi random ya. Ngecek random terhadap channel Anda itu apa? Yang pertama adalah yang paling menggambarkan channel Anda terhadap kebijakan kami. Jadi, apakah melanggar pedoman komunitas YouTube atau tidak? Jadi, itu tema utama ya. Tema utamanya apa? Apakah tema kekerasan, tema pornografi, tema perjudian, itu atau tema-tema yang melanggar pedoman YouTube? Itu yang dicek. Kalau itu aman, lolos teman-teman, lolos ya. Itu poin pertama. Nah, poin yang kedua adalah video yang paling sering ditonton. Nah, ini teman-teman masuk ke studio YouTube. Kebetulan saya menggunakan channel Gito Abi Gavin yang sudah dimonetisasi. Cari sini, penayangan teman-teman. Berapa kali penonton menonton video Anda, ya kan? Artinya, kalau video yang paling sering ditonton itu akan dicek pertama oleh YouTube. Ya. Nah, contohnya video ini ditonton 109.525 kali. Nah, ini dicek apakah video ini berkontribusi terhadap duplikasi atau tidak, atau karena hal-hal yang lain yang dikatakan oleh YouTube ya. Ini cek dulu. Kalau emang duplikasi atau konten berulang, teman-teman nanti bisa cek, nanti bisa dibetulin. Cara betulnya gimana? Nah, ada di video saya ketika konten kena klaim hak cipta atau apa, nanti teman-teman bisa lihat yang di atas ya. Nah, kembali ke poin yang kedua, yaitu video yang terbaru. Sama teman-teman ya, video terbaru dari sini. Teman-teman bisa ngecek sini, tanggal Anda mengupload, menjadwalkan atau mempublikasikan video. Teman-teman bisa sortir di sini dari studio YouTube. Teman-teman bisa cek sini. Nah, apakah video yang terbaru itu mungkin ya 5-10 video yang terbaru itu masuk kategori yang ditemukan YouTube sebagai faktor gagal monet. Itu harus dicek teman-teman, harus dicek. Faktor ini berarti faktor yang sering ditonton sudah kita temukan. Terus tanggal terbaru upload atau dipublikasikan sudah kita temukan juga. Nah, kembali lagi ke aturan selanjutnya, yaitu proporsi waktu tonton terbesar. Apa bedanya dengan poin kedua tadi, yaitu paling sering ditonton dengan waktu tonton. Oke, kita masuk ke sini lagi teman-teman. Kita masuk ke analitik YouTube-nya. Ini kita cek video yang terbesar tadi, kita cek analitiknya. Waktu tonton ya, dia waktu tonton, bukan yang paling sering ditonton. Nah, contohnya video ini teman-teman. Jadi video ini kita cari waktu tontonnya berapa. Nah, satu video ini ditonton 5.900 jam tayang teman-teman. Jadi ditonton 5.900 jam ya. Ini waktu tonton 5.930 jam. Ya, ini. Jadi standarnya itu ditonton 4 kali sampai 20 kali, tapi ini ditonton 5.931 kali. Artinya inilah mungkin yang berkontribusi apakah video ini masuk kategori sebagai alasan ditolaknya monet. Ya, jadi jam tayangnya ini tadi penayangannya sudah ketahuan, ini sering ditonton atau tidak. Sementara ini jam tontonnya, ya jam tontonnya. Ini kalau ini subscribernya. Oke, kita kembali ke aturan selanjutnya teman-teman. Jadi waktu tonton ya tadi kan waktu tonton. Kembali ke sini.
proporsi waktu tonton terbesar udah ketahuan, sekarang metadatanya. Nah, makanya kalau teman-teman videonya yang pertama lolos, kedua, ketiga, dan empat ini, cara betulnya adalah dari metadata video, termasuk judul, thumbnail, dan deskripsi. Nah, contohnya ini tadi teman-teman, kalau seandainya ini tadi video yang masuk waktu tontonnya terbanyak, terus itu sebagai salah satu sumber kontribusi kemungkinan ditolak YouTube, karena mungkin konten berulang, teman-teman bisa perbaiki, ya, perbaiki. Cara memperbaikinya adalah metadatanya, seperti yang disampaikan di sini. Metadata video, judul, thumbnail, dan deskripsi. Teman-teman bisa betulin lewat sini, detail. Ya. Teman-teman betulin lewat detail. Jadi nanti video yang sering ditonton, video yang waktu tontonnya paling banyak, dan video yang terbaru, 10 video terbaru, teman-teman cek. Kalau itu yang teman-teman curigai bahwa itu adalah sebagai salah satu kontribusi ditolaknya video, betulin. Metadatanya adalah deskripsi. Teman-teman bisa ganti deskripsinya. Ganti deskripsi yang kira-kira mirip dengan isi kontennya apa. Ganti deskripsinya ya. Ganti deskripsi yang kira-kira isi kontennya masih mirip. Contohnya ini, syarat terbaru naik pesawat tahun 2023. Rubah saja syarat penerbangan. Kan? Syarat penerbangan terbaru tahun 2023 kan udah beda tuh. Dari syarat terbaru naik pesawat dari syarat terbaru penerbangan. Contohnya seperti itu. Begitu juga teman-teman bisa rubah deskripsinya. Teman-teman deskripsinya dirubah ya. Teman-teman rubah deskripsinya. Nah, nanti begitu juga thumbnailnya teman-teman. Thumbnailnya mungkin apakah thumbnailnya itu mengandung konten-konten yang dilarang. Contohnya kekerasan atau pornografi dan sebagainya. Kalau enggak ya sebetulnya sudah bagus ya, nggak usah dirubah. Tapi sebaiknya dirubah saja. Karena menurut YouTube tadi, aturan YouTube ini tadi kan metadata video. Ya, kalau emang teman-teman merasa video itu berulang, ya itu yang harus dirubah ya. Nah, kalau itu semua udah dirubah, teman-teman yakin itu adalah penyebabnya, kembali lagi ke video yang terbaru, teman-teman ya. Jadi cari ya jangan cuma satu lah. Kira-kira mungkin teman-teman cari video yang jam tontonnya banyak. Itu mungkin 10 video paling banyak jam tontonnya. Sampai cek, teman-teman cek. Atau video 10 video yang paling sering ditonton. Nah, itu dicek ya, dianalisa. Nah, kalau sudah itu nanti dicek video terbarunya. Video terbaru diupload dari sini tadi kan. Yang dicek. Berarti bisa dicek mungkin 10 video terakhir. Itu teman-teman cek. Nah, itu akan sebagai penyebab konten berulang. Jadi nanti itu yang cara membetulinya ya. Cara memperbaikinya. Nah, itu tadi teman-teman. Pembahasan kita terkait bagaimana kita mengetahui atau mengidentifikasi video mana saja yang menyebabkan konten berulang sehingga kita tidak lolos monetisasi berdasarkan data dari bantuan support YouTube. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dibantu untuk klik tombol like, subscribe, share, dan komen. Jangan lupa bunyikan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan update video-video terbaru dari channel Don GTO.